warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini hingga malam hari ini masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju Baitullah, menuju rumahnya yang mulia ini, yang insya Allah pada bulan Ramadan ini apa saja yang kita kerjakan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 kali lipat. Tak lupa sholawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah jamaah sekalian yang hadir dalam majelis malam hari ini, insyaallah kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin. Bapak Ibu serta jamaah Masjid Al-Karim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum lama kita masuk di bulan suci Ramadan. Kita hari ini masuk ke hitungan hari kelima. Untuk mengawali Ramadan ini, tentu kalau pepatah anak muda mengatakan tak kenal maka tak aruf. Saya buka kutub pada malam ini dengan apa itu makna bulan Ramadan. Ramadan diambil dari kata romdo, yang artinya adalah membakar. Membakar di sini artinya dimaksudkan bahwa bulan Ramadan ini menjadi tempat penempaan kita, menempa diri kita, mengembang diri kita untuk menjadi umat yang benar-benar tatabun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ahli hadis yang menafsirkan apa arti dari membakar ini. Ada salah satu yang menjelaskan dalam hadis, dijelaskan bahwa kita ini, umat Islam ini, pada 11 bulan di luar bulan suci Ramadan ini bagaikan besi yang penuh dengan karat. Karat ini artinya kita penuh dengan dosa. Maka dari itu pada bulan Ramadan ini kita ditempa, kita dibakar habis-habisan. Yang endingnya atau yang akhirnya kita diharapkan menjadi besi yang benar-benar utuh tanpa karat apapun. Maka dari itu selepas dari bulan suci Ramadan ini akan ada dua kemungkinan. Apakah kita nanti berkarat atau besi yang terdapat dalam tubuh kita, segala kejelekan yang terdapat dalam tubuh kita ini akan benar-benar hilang setelah kita ditempa kurang lebih 29-30 hari ke depan, atau masih saja penyakit-penyakit atau karat tersebut tetap melekat pada diri kita. Jamaah, Bapak Ibu jamaah sekalian, bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dikhususkan, tidak seperti bulan-bulan lain. Jika bulan lain dijelaskan di dalam Al-Quran hanya sebatas penjelasan saja, tapi bulan Ramadan ini difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 secara jelas. Dan akan tetapi bulan-bulan lain pun dijelaskan, tapi tidak dijelaskan secara maknanya, secara letternya. Sebagaimana surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'iddash syuhuri indallahi hisna asyara syahran fi kitabillahi yaumi khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan itu Allah menetapkan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan Allah yang lurus, maka janganlah kamu berbuat aniaya di bulan-bulan itu. Dalam ayat ini, surat Taubah ayat 36, tidak dijelaskan secara gamblang apa 4 bulan itu. Akan tetapi di dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa 4 bulan itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 185 secara jelas difirmankan dalam surat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an yang mana Al-Qur'an ini berfungsi sebagai petunjuk manusia untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Selain dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam salah satu hadis qudsi. Hadis ini khusus, tidak seperti hadis lainnya. Sebagaimana kita tahu bahwa hadis-hadis diawali dari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dalam hadis ini dijelaskan bahwa Allah sendiri yang berfirman, kemudian redaksinya disesuaikan dengan apa yang diucapkan oleh baginda Nabi. Dalam hadis qudsi ini awal redaksinya berbunyi, qala Allahu azza wa jalla, kullu amali ibni adam lahu ila shaumi fa innahu li wa ana ajzi bihi. Hadis riwayat Bukhari. Setiap amalan manusia Bani Adam adalah untuknya, untuk kita sendiri, kecuali puasa, sebab puasa hanyalah untukku ini dikembalikan kepada Allah, dan akulah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan ganjaran secara langsung. Hadis ini menjelaskan bahwa kita yang berpuasa ini sesungguhnya tengah mengerjakan amalan yang luar biasa, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memberikan langsung pahala atau ganjaran kepada kita, tidak seperti amalan-amalan yang lainnya. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar, mengapa puasa menjadi amalan yang khusus untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya? Ada 3 poin yang akan saya jelaskan secara cepat. Bahwa yang pertama, puasa ini adalah amalan yang bisa dikatakan sangat minim perbuatan riaknya, perbuatan sombongnya, bandingkan dengan amalan yang lain. Misalkan sholat bisa terlihat secara kasat mata, makin panjang bacaannya, makin bagus bacaannya, banyak orang yang menjadi bahan pembicaraan. Ibadah haji, tahun ini mendaftar, mungkin 20 tahun kemudian baru berangkat haji. Selama itu nanti menjadi bahan pembicaraan di masyarakat. Ditanya, kok tidak kenduri, kok tidak ada pengajiannya, dan lain sebagainya. Zakat terlihat ada nominalnya 2,5%. Nah, ibadah puasa ini bisa dikatakan sangat minim perbuatan riaknya. Yang hanya tahu hanyalah si saum atau si orang yang berpuasa tersebut dan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apakah kita tadi berkumur, 1 tetes masuk ke dalam kerongkongan kita, apakah itu membatalkan puasa? Yang tahu adalah diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, poin yang kedua, maksud dari hadis qudsi, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ibadah puasa ini adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwa puasa ini merupakan perintah Allah secara langsung. Allah adalah sifat yang kaya. Jadi mengapa Allah menisbatkan puasa kepadanya? Allah ingin menegaskan bahwa segala hal yang ada di dunia ini adalah milik Allah dan kembalinya kepada Allah. Kita bisa ambil contoh Kitabullah. Ini merupakan kitab atau firman Allah yang langsung datangnya dari Allah, yang nanti digunakan umat Islam untuk menjadi petunjuk mengarungi kehidupan ini. Kemudian ada lagi Rasulullah. Rasul artinya utusan Allah. Allah ingin menegaskan bahwa Rasul ini merupakan utusan Allah yang nantinya akan menjadi pembawa risalah kebenaran, menjadi petunjuk umat manusia supaya tidak tersesat dalam mengalami kehidupan ini. Kemudian masih ada yang lain, ada Baitullah atau tempat ibadah. Apakah Allah tinggal di tempat ibadah? Tentu tidak. Allah ingin menegaskan bahwa
setiap masjid, setiap tempat ibadah, langgar, musola dan sebagainya disebut sebagai Baitullah adalah untuk menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik segala alam raya ini. Baik itu manusia, makhluk hidup ataupun benda-benda mati yang ada di dunia ini. Dan poin yang ketiga atau yang terakhir adalah kenapa Allah mengkhususkan ibadah puasa ini adalah Allah ingin melihat umatnya apakah benar-benar ia melaksanakan sifat-sifat yang terdapat dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang berpuasa tidak makan dan tidak minum. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tentu tidak makan dan tidak minum. Yang kedua, orang yang berpuasa pasti akan lebih istilahnya lebih mudah untuk memberi sedekah. Yang ketiga adalah orang yang berpuasa tentu tidak akan mudah marah karena ia akan berpikir dua kali. Ketika ia marah, tentu nanti ibadah yang ia lakukan selama 1 hari penuh ini hanya akan mendapatkan lapar dan dahaga. Kesimpulan dari kutum kesempatan malam hari ini bahwasanya kita sebagai umat Allah yang beriman, kita jangan sampai menjadikan Ramadan ini hanya sebagai puasanya orang atau puasa orang pada umumnya. Puasa atau puasa orang pada umumnya hanya sekedar melepas lapar dan dahaga saja, hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Akan tetapi kita jadikan 1 bulan penuh ini, kita jadikan diri kita atau puasa kita ini menjadi puasa yang orang-orang khusus, puasa orang khososul khos. Jadi kita tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, melepas lapar dan dahaga. Kita harus benar-benar melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan ibadah kita, tidak hanya 5 waktu, sunnahnya kita kerjakan dan lain sebagainya. Sedikit inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga majelis pada malam ini senantiasa diberikan nikmat dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala hingga mampu menjalankan kewajiban siang kita di pagi hari dan qiyamul lail kita di malam hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala nantinya di akhir bulan Ramadan ini memberikan predikat tatakun kepada kita semua, orang-orang yang bertakwa. Dan marilah kita tutup majelis pada malam ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.